Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pengawasan proses produksi dan operasi, atau ada juga yang memberikan judul sebagai audit proses produksi dan operasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembahasan secara terperinci, yaitu yang pertama adalah mengenai audit proses produksi dan operasi itu bagaimana, dan yang kedua adalah prinsip dalam melakukan audit proses produksi dan operasi, serta yang ketiga tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan audit proses produksi dan operasi. Dan yang keempat yaitu tahapan dalam audit proses produksi dan operasi, serta yang kelima adalah ruang lingkup dalam pelaksanaan audit proses produksi dan operasi. Terkait dengan audit proses produksi dan operasi, yang perlu kita ketahui bahwa audit proses produksi dan operasi ini melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi audit produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, yaitu dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi saja, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi, di mana audit ini juga berperan melengkapi fungsi dalam pengendalian kualitas. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa audit proses produksi dan operasi ini perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah proses produksi dan operasi ini harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu kekurangan atau kelemahan yang terjadi ini harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Alasan yang ketiga yaitu berkenaan dengan konsistensi berjalannya proses ini harus diungkapkan. Dan yang keempat yaitu pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Serta alasan yang berikutnya yang kelima yaitu berjalannya tindakan korektif ini harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Sehingga dengan alasan tersebut maka audit proses produksi dan operasi ini perlu untuk dilakukan. Sebenarnya ada hal yang melatar belakangi mengapa audit proses produksi ini harus dilakukan, yaitu sebagaimana kita ketahui dalam sistem industri manufacturing modern atau yang kita kenal dengan roda Deming, ini ada 4 tahapan yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan. Tahap pertama yaitu melakukan riset pasar dengan tujuan untuk mengetahui mengenai keinginan pasar atau keinginan konsumen. Lalu dilanjutkan pada tahap kedua yaitu melakukan desain produk yang sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Dan dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan proses produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan desain produk pada tahap kedua. Lalu dilanjutkan pada tahap keempat yaitu melakukan pemasaran produk dengan pelayanan purna jual yang baik. Nah, ini adalah merupakan siklus dari roda Deming yang menjadi latar belakang mengapa audit proses produksi dan operasi ini perlu dilakukan. Roda Deming ini menggambarkan mengenai integrasi 4 hal tersebut dalam penciptaan keunggulan bersaing perusahaan. Karena
Secara umum, audit produksi dan operasi ini merupakan upaya perusahaan untuk memastikan keempat hal tersebut itu sangat penting berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dalam hal ini, perusahaan melakukan audit produksi dan operasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi dan operasi ini telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu juga bertujuan untuk membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih terjadi dan menghambat tercapainya tujuan fungsi ini. Dan yang berikutnya yaitu tentunya untuk mencari solusi perbaikan agar kedepannya proses produksi dan operasi ini dapat berjalan lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Ada beberapa prinsip-prinsip umum yang memberikan panduan terhadap pelaksanaan audit proses produksi dan operasi ini, yang biasanya dipergunakan oleh auditor sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesionalnya. Apa saja prinsip-prinsip tersebut? Yaitu yang pertama adalah audit produksi dan operasi ini dilakukan untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tersebut itu konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan ke depannya. Prinsip yang kedua yaitu auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga dalam prinsip yang menjadi panduan dalam pelaksanaan audit proses produksi dan operasi ini, yang ketiga adalah auditor harus mengklasifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan aktivitas operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi terbaik untuk perbaikan ke depannya. Ini adalah 3 prinsip-prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan audit proses produksi dan operasi. Sedangkan terkait dengan tujuan dilaksanakannya audit proses produksi dan operasi, yaitu tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan proses operasi ini yang berjalan saat ini itu sudah sesuai dengan kriteria, yaitu sesuai dengan peraturan, kebijakan, tujuan, rencana, ataupun standar baku yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tersebut itu konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan perbaikan ke depannya. Nah, ada beberapa tujuan khusus terkait dengan audit proses produksi dan operasi ini, yaitu yang pertama adalah apakah produk yang dihasilkan ini telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar. Dan yang kedua yaitu apakah strategi serta rencana produksi dan operasi ini sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu apakah strategi, rencana produksi, dan operasi ini telah mempertimbangkan kelemahan internal, ancaman lingkungan, baik itu eksternal, serta peluang yang mungkin dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Serta yang kelima yaitu
apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi ini telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selain itu, tujuan audit proses produksi dan operasi yang keenam adalah apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilnya produk yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan. Serta yang terakhir, yang ketujuh adalah apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi tersebut dan dalam proses operasi tersebut telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu adalah beberapa tujuan sehingga perlu dilakukan yang namanya audit proses produksi dan operasi. Adapun manfaat dari dilaksanakannya audit proses produksi dan operasi ini adalah yang pertama, tentunya diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan dari fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan, proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini. Dan yang ketiga yaitu dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, dalam manfaat pelaksanaan audit proses produksi dan operasi ini adalah dapat menilai mengenai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini, yaitu fungsi proses produksi dan operasi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah berkenaan dengan tahapan dalam pelaksanaan audit proses produksi dan operasi, di mana dalam tahapan audit ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah audit pendahuluan. Lalu dilanjutkan dengan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Sedangkan tahap berikutnya yaitu tahap ketiga adalah audit lanjutan yang dilakukan secara terperinci dan dilanjutkan pada tahap keempat yaitu pelaporan serta tahap yang terakhir yang kelima adalah tindak lanjut. Terkait dengan tahapan pertama dalam audit proses produksi dan operasi ini yaitu berkaitan dengan audit pendahuluan, di mana dalam audit pendahuluan ini diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi auditi atau dengan perusahaan yang diaudit. Nah, ini dilakukan untuk menginformasikan mengenai skup audit dan juga mendiskusikan rencana audit dan penggalian informasi umum tentang organisasi auditi, serta juga objek yang akan diaudit. Tentunya ini untuk mengenal lebih lanjut mengenai kondisi perusahaan dan prosedur yang ditetapkan pada proses produksi dan operasi. Setelah melakukan tahapan audit pendahuluan ini, maka auditor dapat memperkirakan atau menduga mengenai kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi dan operasi pada perusahaan auditi tersebut. Tahapan berikutnya yang kedua adalah melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, di mana ini dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh pada audit pendahuluan sebelumnya. Dalam hal ini, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama fungsi produksi dan operasi, serta variabel-variabel yang mempengaruhinya.
Nah, variabel-variabel ini meliputi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, praktek yang sehat, dokumentasi yang memadai, dan ketersediaan sumber yang dibutuhkan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan tersebut. Pada tahapan ini, auditor itu juga mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mengenai penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi, yang dalam hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan produksi dan operasi. Berdasarkan pada review dan pengujian yang dilakukan pada tahapan ini, tentunya auditor mendapat keyakinan tentang dapat diperolehnya data yang cukup dan kompeten, serta tidak terhambatnya akses untuk melakukan pengamatan yang lebih dalam terhadap tujuan audit sementara yang telah ditetapkan pada tahapan audit sebelumnya. Dalam hal ini, auditor dapat menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya yang akan didalami pada audit lanjutan. Tahapan berikutnya dalam pelaksanaan audit proses produksi dan operasi adalah melakukan audit lanjutan atau audit terinci, di mana auditor dalam hal ini melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan terhadap temuan-temuan, yaitu terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan, dokumen yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan produksi dan operasi. Konfirmasi kepada pihak perusahaan selama audit ini dilakukan tentunya untuk mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berwenang tentang adanya hal-hal yang merupakan kelemahan yang ditemukan oleh pihak auditor pada pelaksanaan audit proses produksi dan operasi tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, relevan, dan tentunya dapat dipercaya, maka dalam hal ini auditor dapat menggunakan daftar pertanyaan atau audit checklist yang ditunjukkan kepada berbagai pihak yang berwenang dan berkompeten berkaitan dengan masalah yang diaudit tersebut. Tahapan berikutnya dalam audit proses produksi dan operasi yaitu tahapan pelaporan, di mana laporan audit ini disajikan dengan format yaitu berisi mengenai latar belakang, kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit, rumusan rekomendasi, serta ruang lingkup audit itu sendiri. Sedangkan tahapan yang terakhir tentunya adalah tindak lanjut berupa rekomendasi yang disajikan auditor dalam laporannya yang merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi pada perusahaan, sehingga dapat memberikan dampak positif terkait dengan perbaikan dalam proses produksi dan operasi ke depannya. Kalau kita simpulkan berkenaan dengan tahapan audit proses produksi dan operasi yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah audit pendahuluan, dilanjutkan dengan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, lalu dilanjutkan dengan audit lanjutan atau audit terinci, yang dilanjutkan dengan pelaporan dan diakhiri dengan tindak lanjut. Maka kita dapat memetakan bahwa dalam audit pendahuluan ini, auditor harus melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi dan operasi yang dijalankan, kegiatan melakukan peninjauan terhadap pabrik atau fasilitas produksi, layout pabrik, sistem komputer yang digunakan, dan berbagai sumber daya penunjang keberhasilan fungsi ini yaitu fungsi proses produksi dan operasi dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan dalam tahap review dan pengembangan
terhadap pengendalian manajemen. Dalam hal ini auditor melakukan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan. Baik itu sejak hasil audit terakhir ataupun pada informasi sebelumnya. Nah, pada tahapan ini auditor juga mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mengenai penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang tentunya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan audit proses produksi dan operasi tersebut. Nah, untuk tahapan audit lanjutan atau tahapan audit terinci, dalam hal ini auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan, ataupun dokumen yang berkaitan dengan proses produksi dan operasi. Sedangkan pada tahap laporan, ini biasanya pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Dalam laporan tersebut disajikan juga rekomendasi yang perlu dilakukan manajemen perusahaan untuk perbaikan ke depannya. Sedangkan tahapan yang terakhir dalam audit proses produksi dan operasi berupa tindak lanjut, ini dilakukan yang merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini tentunya auditor mendampingi manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program perbaikan yang perlu dilakukan untuk perbaikan proses produksi dan operasi ke depannya. Sedangkan ruang lingkup mengenai audit proses produksi dan operasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah rencana produksi dan operasi, yang kedua produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan yang ketiga adalah pengendalian produksi dan operasi. Untuk ruang lingkup audit proses produksi dan operasi yang pertama yaitu berkenaan dengan rencana produksi dan operasi, di mana rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, rencana keuangan, ketersediaan SDM, ketersediaan bahan baku, dan tingkat timbal balik hasil investasi yang dipersyaratkan oleh investor. Nah, suatu rencana induk itu biasanya memuat tentang jadwal induk produksi, penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, tingkat persediaan, dan tentunya perencanaan keseimbangan lintas produksi. Terkait dengan rencana induk tersebut, maka yang pertama adalah berkenaan dengan jadwal induk produksi, di mana jadwal produksi utama membuat spesifikasi tentang apa yang akan dibuat dan kapan akan dibuat, tentunya sesuai dengan rencana produksi. Nah, jadwal produksi yang akurat tentunya dapat meminimumkan biaya persediaan dan penyetelan atau setup mesin, serta meminimumkan terhadap kerja lembur atau overtime, atau waktu sumber daya yang menganggur, dan tentunya penentuan tingkat persediaan yang optimal. Sedangkan terkait dengan poin yang kedua, yaitu penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, dalam hal ini perusahaan harus memiliki metode dalam menilai kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasi, serta strategi-strategi terkait dalam mengelola kapasitas produksi tersebut dalam hal terkait dengan terjadinya kelebihan atau kekurangan pemenuhan kebutuhan operasi.
Sedangkan untuk yang poin ketiga yaitu berkenaan dengan tingkat persediaan, di mana dalam hal ini secara umum persediaan pada industri manufaktur ini terdiri atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan persediaan supplies atau perlengkapan. Nah, untuk apa dan berapa besaran persediaan itu dibentuk harus dideskripsikan dalam kebijakan persediaan. Keputusan tentang persediaan ini tentunya sangat terkait dengan keputusan lain seperti urusan cash flow, jadwal produksi, dan distribusi ke pelanggan. Sedangkan poin yang terakhir yang keempat yaitu berkenaan dengan perencanaan keseimbangan lintas produksi di mana keseimbangan lintas produksi atau disebut juga dengan keseimbangan lini produksi ini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar guna memperoleh optimalisasi pengguna fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan yang tinggi melalui penyeimbangan waktu kerja antar workstation. Nah, elemen-elemen tugas dalam suatu aktivitas produksi ini dikelompokkan sedemikian rupa di antara stasiun kerja sehingga diperoleh keseimbangan dalam penggunaan sumber daya produksi. Dengan demikian, maka tujuan produksi tercapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ruang lingkup yang kedua dalam audit proses produksi dan operasi ini adalah produktivitas dan peningkatan nilai tambah, di mana nilai tambah ini meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan ataupun oleh pelanggan. Faktor yang terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah ini adalah dengan adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkatan dalam perusahaan. Sehingga dengan demikian aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah ini harus dieliminasi semaksimal mungkin. Sedangkan untuk masalah produktivitas ini tentunya berkaitan dengan lean production di mana ini merupakan suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya tentunya mampu secara signifikan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Keunggulan dalam lean production ini didukung oleh kebijakan dan praktek perusahaan yang secara maksimal mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Nah, apa saja kebijakan dan praktek tersebut dalam lean production? Yaitu yang pertama adalah penghapusan persediaan atau zero inventory. Yang kedua adalah tingkat cacat nol. Dan yang ketiga adalah meminimalkan kebutuhan tempat atau area kerja. Yang keempat, kemitraan dengan pemasok. Yang kelima, tanggung jawab dengan pemasok. Yang keenam, meminimalkan aktivitas yang tidak menambahkan nilai. Yang ketujuh, pengembangan angkatan kerja. Dan yang kedelapan adalah menciptakan tantangan dalam bekerja. Sedangkan ruang lingkup audit proses produksi dan operasi yang ketiga yaitu adalah berkenaan dengan pengendalian produksi dan operasi. Di mana dalam pengendalian produksi dan operasi ini menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Nah, tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi ini meliputi pada 3 hal penting dalam keunggulan bersaing perusahaan, yaitu yang pertama adalah memaksimumkan tingkat pelayanan pelanggan, yang kedua meminimumkan investasi pada persediaan, dan yang ketiga efisiensi operasi.
Nah, terkait dengan tujuan utama dalam pengendalian produksi dan operasi tersebut, untuk yang pertama berkenaan dengan maksimumkan tingkat pelayanan pelanggan, ini merupakan elemen yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu berkenaan dengan kualitas produk, ketersediaan produk, harga yang kompetitif, penyediaan untuk stok pengaman, dan penyerahan di waktu yang tepat. Sedangkan untuk tujuan berikutnya yaitu berkaitan dengan meminimumkan investasi pada tingkat persediaan, maka pengendalian harus mampu memadukan seluruh aktivitas baik yang utama ataupun yang pendukung dalam aktivitas manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi sehingga proses dapat berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan untuk tujuan yang terakhir yang berhubungan dengan efisiensi operasi, ini tentunya untuk memperoleh harga yang kompetitif, maka pengendalian harus meminimumkan biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi dan operasi, yaitu meliputi pengendalian terhadap pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan dan fasilitas kerja, pengendalian transformasi, pengendalian kualitas, dan pengendalian barang jadi. Terkait dengan hal tersebut, maka pengendalian produksi dan operasi tentunya meliputi terhadap pengendalian terhadap seluruh komponen dan tahapan dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk jadi ke gudang. Nah, untuk yang pertama yaitu berkenaan dengan pengendalian bahan baku, maka dalam hal ini pengendalian bahan baku ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi tersebut itu telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku. Dan juga inspeksi penanganan bahan ini harus melalui audit fisik barang yang diterima. Sehingga aktivitas penanganan bahan baku tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya. Sedangkan pengendalian berikutnya yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, tentunya dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Perusahaan dalam hal ini harus memiliki suatu prosedur tertulis yang menjadi pedoman penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan dan fasilitas produksi lainnya. Penempatan fasilitas dan peralatan ini harus sesuai dengan karakteristik dan metode produksi yang diterapkan, sehingga arus material dalam proses produksi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk pengendalian berikutnya adalah berkenaan dengan pengendalian transformasi, di mana fungsi transformasi ini mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, pengendalian transformasi ini memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses pengolahan ini sebenarnya berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seseorang atau tugas tim pengendali kualitas itu sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat atau menghasilkan produk yang berkualitas, menghasilkan produk yang sesuai jumlahnya, dan menghasilkan produk yang sesuai dengan waktunya dengan pengorbanan yang minimum. Sedangkan pengendalian kualitas ini tentunya berkaitan dengan sistem biaya kualitas di mana dapat memberikan informasi kepada perusahaan
tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen ini tentunya berperan serta dalam proses untuk mengendalikan yang namanya kualitas tersebut. Sistem biaya kualitas ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam pengendalian kualitas ini ada beberapa pengelompokan terkait dengan aktivitas yang dilakukannya, yaitu yang pertama adalah aktivitas pencegahan, yang kedua adalah aktivitas penilaian, yang ketiga adalah aktivitas kegagalan internal, dan yang keempat adalah aktivitas kegagalan eksternal. Sedangkan pengendalian yang terakhir adalah pengendalian barang jadi, di mana pengendalian ini dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai diproduksi. Tentunya pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan ini sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi yang namanya kerusakan barang dalam proses penyimpanan ataupun pendistribusiannya. Nah, pengendalian ini biasanya melakukannya dengan dua tahapan, yaitu tahap pertama adalah verifikasi penanganan dan penyimpanan, dan yang kedua yaitu tahapan inspeksi, pengujian, dan distribusi.